Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Aurelia dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 251420111100008. Di sini saya akan membahas materi tentang hidrosefalus. Definisi hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kondisi di mana frekuensi cairan yang mengisi ruang-ruang ventrikel di dalam otak meningkat secara berlebihan. Cairan ini dinamakan dengan cairan cerebrospinal atau CSF, yaitu cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Hidrosefalus membuat tekanan pada cairan cerebrospinal terlalu tinggi dan berakibat pada rusaknya jaringan otak. Hal ini pun dapat menyebabkan berbagai masalah terkait fungsi otak. Penyebab hidrosefalus ada 5. Yang pertama, kelainan bawaan atau kongenital. Stenosis aqueductus sylvi, yaitu penyempitan saluran penghubung ventrikel otak yang paling sering menyebabkan hidrosefalus pada bayi dan anak-anak 60-90% kasus. Yang kedua, kelainan saraf tulang belakang seperti spina bifida dan cranium bifida yang menyebabkan terhambatnya aliran cairan cerebrospinal. Gangguan perkembangan otak atau sistem saraf pusat selama kehamilan. Yang kedua adalah infeksi. Infeksi pada janin selama kehamilan seperti rubella, sifilis, toksoplasmosis, atau cytomegalovirus yang menyebabkan peradangan otak dan mempengaruhi aliran cairan cerebrospinal. Infeksi pada sistem saraf pusat seperti meningitis yang dapat menyebabkan iritasi dan penyumbatan aliran cairan cerebrospinal. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan intraventrikular atau pendarahan otak sebelum atau setelah lahir dapat menyebabkan pembentukan jaringan parut atau fibrosis yang menghalangi sirkulasi cairan cerebrospinal. Yang keempat, cedera atau trauma otak. Cedera kepala berat yang menyebabkan gangguan pada sirkulasi cairan cerebrospinal, stroke, dan tumor otak yang menghambat aliran cairan. Yang kelima, penyumbatan mekanis lain. Tumor di otak atau tulang belakang yang menekankan saluran cairan. Penyakit atau kondisi lain yang menyebabkan produksi cairan berlebih atau penyerapan cairan yang terganggu. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis hidrosefalus adalah ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan cerebrospinal atau CSF yang menyebabkan akumulasi CSF di ruang ventrikel atau subarachnoid. Akumulasi ini menyebabkan dilatasi ventrikel dan peningkatan tekanan intrakranial. Hidrosefalus ini dibagi menjadi dua tipe berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, hidrosefalus obstruktif atau non-communicating yang terjadi akibat obstruksi aliran CSF dalam sistem ventrikel. Dan hidrosefalus non-obstruktif atau communicating yang terjadi karena gangguan absorpsi CSF tanpa obstruksi aliran. Penyebab lain termasuk produksi CSF berlebihan atau gangguan aliran yang diakibatkan oleh malformasi, tumor, peradangan, atau infeksi. Akumulasi tekanan ini dapat menekan otak dan mengganggu fungsi serta perkembangan otak, terutama pada bayi dan anak-anak, yang bisa berujung pada malfungsi otak atau kematian jika tidak segera ditangani. Gejala. Gejala hidrosefalus bervariasi tergantung usia pasien, namun secara umum meliputi yang pertama pada bayi, pembesaran lingkaran kepala yang cepat dan terlihat abnormal dibandingkan bayi seusianya. Benjolan lunak pada ubun-ubun kepala, kulit kepala tipis, mengkilap, dan pembuluh darah vena terlihat jelas. Mata tampak menunduk ke bawah
atau fenomena matahari terbenam. Bayi mudah rewel, tidak mau menyusu dan muntah, kejang, dan pertumbuhan fisik yang terhambat. Yang kedua, pada anak-anak, dewasa, dan usia lanjut. Sakit kepala yang berlangsung lama dan sering mual dan muntah berulang. Gangguan penglihatan seperti kabur atau ganda. Gangguan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Penurunan daya ingat, konsentrasi, dan fungsi kognitif lainnya. Gangguan berjalan dan kesulitan berpikir. Pencegahan. Pencegahan hidrosefalus sulit dilakukan secara langsung karena banyak faktor penyebabnya, termasuk yang bersifat kongenital dan terkait infeksi atau cedera. Namun, resiko hidrosefalus dapat dikurangi dengan beberapa upaya penting. Yang pertama, bagi ibu hamil, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, kontrol anenatal untuk mencegah komplikasi seperti infeksi virus atau persalinan prematur yang dapat memicu hidrosefalus pada bayi. Mendapatkan imunisasi lengkap untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak sebagai pencegahan infeksi yang dapat menyebabkan peradangan jaringan otak. Menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang selama kehamilan untuk mengurangi risiko malformasi otak pada janin. Menggunakan alat pelindung diri seperti helm saat bersepeda atau helm pengaman lain untuk mencegah cedera kepala. Selalu memakai sabuk pengaman saat berkendara dengan mobil dan memastikan bayi menggunakan kursi khusus anak yang aman untuk mencegah trauma kepala. Edukasi kepada orang tua dan keluarga mengenai pentingnya pemantauan kesehatan anak dan pencegahan faktor risiko yang dapat menyebabkan hidrosefalus. Intinya, pencegahan hidrosefalus berfokus pada pengelolaan risiko infeksi, trauma kepala, dan komplikasi kehamilan yang merupakan faktor penyebab utama kondisi ini. Penanganan pemeriksaan penunjang untuk hidrosefalus terutama melibatkan pemeriksaan pencitraan otak untuk melihat adanya pelebaran ventrikel dan menentukan penyebabnya. Metode utama meliputi yang pertama ultrasonografi atau USG kepala, khususnya melalui fontanel anterior bayi yang masih terbuka, efektif untuk screening dan monitoring, terutama pada bayi di bawah 2 tahun. Yang kedua, CT scan kepala digunakan untuk menilai dilatasi ventrikel, adanya obstruksi aliran cairan cerebrospinal atau CSF, serta kondisi struktural otak seperti tumor atau malformasi. Yang ketiga, MRI otak lebih unggul dalam mendeteksi detail jaringan otak, stenosis aqueductus, malformasi, dan dapat memprediksi respon terhadap tindakan stunting. Yang keempat, fungsi lumbal untuk mengukur tekanan intrakranial dan mendiagnosis infeksi atau kondisi inflamasi yang mungkin menjadi penyebab hidrosefalus. Singkatnya, pemeriksaan penunjang hidrosefalus adalah USG untuk kepala bayi, CT scan, MRI otak, dan fungsi lumbal yang dijalankan sesuai kebutuhan untuk diagnosis dan evaluasi penyebab serta dampaknya pada otak. Penata laksanaan. Penata laksanaan ada dua, yaitu penata laksanaan farmakologis dan penata laksanaan non-farmakologis. Yang pertama, penata laksanaan farmakologis bersifat temporer dan bertujuan untuk mengurangi produksi cairan cerebrospinal atau mengurangi tekanan intrakranial. Obat-obatan yang sering digunakan meliputi agen osmotik seperti isosorbit yang dapat mengurangi tekanan intrakranial sementara carbonic anhydrase inhibitors atau CAI seperti acetazolamid yang menghambat produksi CSF di plexus choroid. Diuretik seperti
Furosemid sering dikombinasikan dengan acetazolamid, glukokortikoid, atau dexamethasone, prednisone yang dapat menurunkan produksi CSF dan mengurangi inflamasi. Dikosin yang berpotensi mengurangi produksi CSF meskipun respon pasien bervariasi. Yang kedua, penata laksanaan non-farmakologis, terutama berupa tindakan bedah dengan tujuan mengalirkan cairan CSF yang berlebih, yaitu pemasangan sang, biasanya ventriculoperitoneal atau VP, sang yang menyalurkan CSF dan ventrikel otak ke rongga peritoneum. Endoscopic thread ventriculostomy atau ETV, prosedur endoskopi yang membuat lubang pada lantai ventrikel ketiga untuk mengalirkan CSF secara alami. Pada bayi prematur dengan dilatasi ventrikel progresif bisa dilakukan juga ventricular access reservoir ventriculo subgaleal shunt atau drainase ekstraventrikular sebagai terapi sementara. Komplikasi. Komplikasi hidrosefalus dapat bersifat serius dan melibatkan berbagai aspek kesehatan, baik akibat penyakit itu sendiri maupun akibat terapi. Komplikasi utama meliputi satu, komplikasi akibat progresif penyakit. Peningkatan tekanan intrakranial menyebabkan kejang, gangguan perkembangan, retardasi psikomotor, gangguan kognitif, demensia, gangguan postur dan keseimbangan berjalan, penurunan kemampuan tingkat berpikir, perubahan perilaku, dan hilangnya kontrol kandung kemih. Pada tahap lanjut dapat terjadi herniasi batang otak yang berakibat henti nafas dan kematian. Yang kedua, komplikasi akibat terapi farmakologis, ketidakseimbangan elektrolit dan asidosis metabolik. Yang ketiga, komplikasi akibat terapi pembedahan, terutama pemasangan SAN, kejang, nyeri kepala, infeksi sekunder pada selang SAN atau infeksi SAN, penyumbatan SAN yang menyebabkan penumpukan CSF kembali di otak, gangguan abdomen seperti peritonitis, perforasi, volvus, asistes pada ventriculoperitoneal SAN, drainase berlebihan akibat stunting yang menyebabkan hetamoma subdural, higroma, sakit kepala, dan gangguan saraf lokal. Posisi stan yang tidak tepat dapat menyebabkan rembesan CSF di sekitarnya. Kesimpulan, hidrosefalus adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan cerebrospinal atau CSF berlebihan di dalam rongga otak atau ventrikel, menyebabkan tekanan tinggi pada otak dan dilatasi ventrikel. Penyebabnya meliputi ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan CSF, baik karena sumbatan, aliran, gangguan penyerapan, maupun produksi berlebih. Kondisi ini dapat bersifat kongenital atau bawaan maupun didapat akibat infeksi, pendarahan, tumor, atau cedera kepala. Gejala yang muncul meliputi pembesaran kepala pada bayi, sakit kepala, muntah, kejang, gangguan penglihatan, dan penurunan fungsi neurologis. Diagnosa hidrosefalus dilakukan melalui pemeriksaan penunjang seperti USG kepala, terutama pada bayi, CT scan, dan MRI otak. Penata laksanaan melibatkan terapi farmakologis sementara seperti penggunaan diuretik atau penghambat produksi CSF dan terapi non-farmakologis, terutama tindakan bedah pemasangan SAN atau endoscopic tube ventriculostomy untuk mengalirkan CSF berlebih. Pencegahan difokuskan pada pengelolaan resiko infeksi, trauma kepala, dan komplikasi kehamilan. Sekian, jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya ada video tentang hidrosefalus.
Hidrofilis adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan kepala bayi membengkak. Kondisi ini terjadi ketika ventrikel otak memproduksi terlalu banyak cairan cerebrospinal atau jika terjadi penyumbatan yang membuat cairan ini tidak dapat mengalir dengan baik. Karena tulang tengkorak bayi belum sepenuhnya menyatu, kelebihan cairan menyebabkan kepala membesar. Hidrofilis dapat diobati dengan memasang pirau. Ini mengalirkan kelebihan CSF dari otak sehingga mengurangi